3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 TT4504. Di sini kami akan memaparkan hasil pekerjaan kami, yaitu tugas besar jaringan telekomunikasi dengan jaringan antar gedung. Nah, untuk anggota kelompoknya ada Kiki Ardian Pratama, Nawariza Zidni Ataki, dan yang terakhir ada saya sendiri, Narita Balkis Rowena. Oke, di sini kami membuat topologi sederhana yang menghubungkan antara gedung A dan gedung B. Kami membuat topologi yang sederhana ini dengan satu switch dan satu router pada masing-masing gedung. Yang membedakan yaitu pada gedung 1 kami menggunakan 3 PC dan 1 server, sedangkan di gedung B hanya menggunakan 4 PC tanpa server. Untuk kabel-kabelnya itu di sini ada kabel konsol untuk menghubungkan router ke PC 1 dan router 2 ke PC 4. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan perangkat secara langsung. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi router itu melalui PC-nya. Selanjutnya ada kabel optik. Di sini kabel optik digunakan untuk menghubungkan server dan switch. Lanjut ada kabel strike dan kabel crossover yang bisa dilihat di topologi. Next. Oke, selanjutnya step yang pertama itu kita mengkonfigurasi router. Jadi di sini R1 itu sebagai router di gedung A dan R2 itu sebagai router di gedung B. Untuk konfigurasinya itu kita tidak langsung mengkonfig di router, tapi kita mengkonfignya itu dari si PC-nya. Untuk R1 itu kita dari PC 1 dan R2 itu kita dari PC 4. Untuk pada router ini kami mengkonfig DHCP dan juga DNS-nya. Selanjutnya kita mengkonfigurasi server. Pada server kami memberikan IP address 195.173.1.1 dan gateway-nya 195.173.1.2. Selain itu, kami mengkonfig DNS pada server dengan memberikan nama domain dan IP address-nya. Domain ini nantinya akan digunakan klien untuk mengakses web server. Untuk nama domainnya itu jartel.com dengan address-nya 195.173.1.1. Nah, lanjut, pada server ini juga kami mengkonfigurasi HTTP dan email. Email di sini akan digunakan pada setiap PC, baik di gedung A dan gedung B, untuk berkomunikasi via email. Untuk emailnya itu ada 5, karena kami menggunakan 5 PC. Untuk nama emailnya itu ada Narita, Balkis Rowena, Kiki, dan Nawa. Untuk domain name-nya itu telco.com. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawariza. Silahkan. Oke, selanjutnya konfigurasi PC 2. Pada konfigurasi PC, kami memberikan IP address dan email pada masing-masing PC. Untuk IP address pada PC, kami menggunakan DHCP. Oleh karena itu, kami tidak perlu mengetikkan IP address-nya karena sudah otomatis mendapatkan IP address. Untuk email di PC 2 yaitu narita@telco.com dengan incoming dan outgoing server 195.173.1.1. Pada PC 3 dilakukan hal yang sama, tetapi email yang di PC 3 yaitu balkis@telco.com. Untuk PC 5, emailnya yaitu rowena.telco.com dan PC 6 kiki@telco.com dan PC 7 yaitu nawa@telco.com. Selanjutnya pengujian konektivitas. Setelah semua PC diberikan alamat IP dan semua perangkat sudah terkonfig, kami menguji konektivitas untuk mengetahui apakah antar PC tersebut sudah terhubung dengan baik atau belum. Di sini kami melakukan ping ke PC tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiardian. Baik, terima kasih waktunya. Kemudian dilanjut dengan pengujian pengiriman paket ICMP antar PC.
Di foto ini tertera itu dari PC2. Untuk paket pengiriman ICP-nya successful ke PC3, PC5, PC6, PC7, dan yang terakhir ada server. Kemudian kita melakukan pengiriman paket ICMP lewat PC3 ke semua PC lainnya, successful juga. Next. Kemudian kita juga melakukan pengujian pada PC5 dan untuk pengujiannya juga berstatus successful. Kemudian di PC6 itu juga tertera successful. Next. Oke, yang terakhir ini yaitu PC7. Untuk PC7 juga kita melakukan pengujian untuk semua PC dan alhamdulillah semua successful. Next. Nah, kemudian di sini ada pengujian pengiriman email. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, eh, eh, dari server kita buat ada 5 akun atau 5 nama yang tertera, itu ada Narita, Balkis, Rowena, Kiki, dan Nawa. Nah, untuk pengujiannya, contohnya kita melalui PC2 yang sudah diberi email atau atas nama itu Narita. Nah, di sini untuk mengirim email kita masuk ke desktop, kemudian di situ ada 4 pilihan, ada compose, reply, receive, delete, dan configure mail. Kita pilih yang compose. Nah, kemudian di situ ada tujuan, subjek, dan isi pesan. Kita bisa mengirim contohnya ke PC3 atas nama Balkis. Jadi kita untuk pengirim Balkis, subjek, kita beri nama pengujian pengiriman email, dan untuk isinya bebas, kemudian di send. Nah, untuk tahu apakah pengirimannya berhasil atau tidak, kita masuk ke PC yang tertera itu Balkis, yaitu tertera pada PC3. Untuk melihatnya mudah, itu tinggal kita pilih yang receive. Di situ ada pesan atau email yang terkirim di situ. Kalau ada berarti sudah connect atau sudah benar. Next. Kemudian untuk pengujian pengiriman email yang kedua, contohnya melalui PC2 lagi, dari PC Narita ke PC6 atas nama Kiki. Di situ lagi dengan cara yang sama dan compose, tujuan, subjek, dan isi email. Untuk tujuan kiki@telco.com. Nah, untuk pengirimannya sudah benar atau tidak, kita dengan cara yang sebelumnya juga yang sama, kita pilih yang receive. Nah, di situ tertera ada narita@telco.com. Berarti sudah kita asumsikan bahwa untuk pengujian pengiriman email untuk semua PC sudah benar dan sudah melakukan yang terbaik. Next. Oke, untuk langkah selanjutnya ada uji web server via IP address 195.173.1.1. Untuk sebelumnya via email antar PC, ini kita langsung mencoba memanggil IP 195.173.1.1 lewat PC itu sendiri dengan masuk ke desktop lalu ke web server. Di situ ada URL, kita isi langsung saja untuk IP-nya, langsung kita go. Nah, untuk keberhasilan jika konfigurasinya benar akan tertera keluaran seperti berikut, itu ada seperti gambar berikut. Nah, next. Nah, yang pertama tadi melalui IP domain. Nah, kemudian yang kedua kita lewat domain via domain jartel.com. Nah, jadi tinggal kita ganti saja di URL, kita ketik jartel.com, lalu go. Untuk sukses atau berhasilnya akan keluaran web seperti ini. Bisa next. Oke, masuk analisis. Jadi setelah membuat topologi dan mengkonfigurasi semua perangkat melalui Cisco Packet Tracer seperti yang kita sediakan, itu server, router, dan PC, kami melakukan pengiriman paket CCMP antar PC dan berhasil terkirim ke semua PC dan ke server juga. Kemudian selain itu kami juga melakukan pengiriman email dan mengakses web server via IP address dan domain.
server pun sudah dapat diakses baik melalui IP address maupun domain. Pengiriman email juga sudah berhasil antar PC. Kemudian untuk kesimpulan, setelah melakukan semua pengujian dan berhasil, dapat kami simpulkan bahwa jaringan yang sudah kami buat dapat berkomunikasi dengan baik dan dengan mencoba mengirimkan paket ICMP. Selain itu, web server dapat diakses pada semua klien, baik melalui IP address maupun domain. Kemudian fungsi server yang lain, yaitu email, juga sudah dapat digunakan untuk berkomunikasi. Itu untuk kesimpulan pada tugas besar kali ini yang kita lakukan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.